Aplix, tontonannya anak kedokteran. Nah, di video RN kali ini kita akan bahas tentang influenza, flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan COVID ya. Adapun learning outcomes, yang pertama kita akan bahas tentang definisi, kemudian gejala tanda, serta terapi dari kasus influenza, flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan COVID-19 ya. Outline-nya kita akan bahas tentang influenza, flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan Oke, kita mulai dari influenza ya. Jadi influenza merupakan suatu penyakit saluran nafas bagian atas yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Sama seperti infeksi virus pada umumnya, influenza itu berlangsung sekitar 2-7 hari dan akan sembuh seiring dengan meningkatnya sistem imun seseorang. Gejalanya seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, ya, pilek, nyeri kepala, diare, kemerahan, flushing, lemah, dan hingga dapat ditemukan anemia bronki. Penunjangnya adalah dengan imunoassay, PCR, serologi, atau isolasi virus dari usapan tenggorokan, rongga hidung, belasan hidung, atau sekutum. Terapinya adalah pengobatan sportif dengan cara istirahat, paracetamol, dan hidrasi yang cukup. Oke, next kita akan bahas tentang flu burung. Ya, nah flu burung ini penyebabnya adalah influenza virus tipe A H5N1. Ya, nah, under investigation adalah kita harus cari tahu nih, apakah ada riwayat kontak dengan unggas yang mati mendadak dan adanya flu-like syndrome. Ya, profilaksisnya dengan pemberian oseltamivir 1 kali 75 mg selama 5-7 hari. Nah, kalau misalnya dia kasus possible, ya artinya ada gejala yang khas, tetapi belum ada hasil lab. Kalau probable itu labnya positif atau pasiennya meninggal, atau kasus terkonfirmasi atau confirm adalah ditemukannya virus H5N1. Ya. Nah, kalau misalnya kasus possible, probable, confirm, itu kita berikan oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5-7 hari. Nah, H5N1 ini terapinya oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5-7 hari. Kalau profilaksis kita diberikan 1 kali 75 mg 5-7 hari. Oke, next kita akan bahas tentang flu babi. Ya, flu babi itu penyebabnya influenza virus tipe A H1N1. Penyebab virusnya yaitu aerosol, kontak langsung maupun tidak langsung, yang di mana babi sebagai kariernya. Ya, nah kriteria CDC yang pertama adalah adanya infeksi saluran napas pernapasan akut dengan onset 7 hari, disertai paparan erat terhadap orang yang sudah terkonfirmasi terkena infeksi virus H1N1, atau adanya infeksi saluran pernapasan akut dengan onset 7 hari, dan adanya riwayat berpergian ke negara yang sudah terkonfirmasi adanya virus H1N1, atau adanya infeksi saluran pernapasan akut pada penduduk yang berada di komunitas yang sudah terkonfirmasi adanya virus H1N1. Terapinya adalah isolasi, pada pelaksanaan suportif seperti tirabaring, cairan, simptomatik, terapi antiviral yaitu oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5 hari. Oke, next kita akan bahas tentang SARS. Ya, jadi SARS ini penyebabnya adalah coronavirus. Ya, ada namanya kasus possible atau suspek atau probable. Kalau misalnya dia possible, misalnya ada bepergian ke Hong Kong, Cina, atau kontak erat dengan pasien SARS dalam 10 hari terakhir, dan adanya gejala yang khas dan belum ada hasil penunjang. Sedangkan kasus probable, gejalanya khas dan disertai adanya gambaran infiltrat pada toraks atau ada gambaran ARDS. Ya, terapinya adalah dengan pemberian oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5-7 hari. Oke, next kita akan bahas tentang MERS. Ya, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome penyebabnya adalah virus MERS-CoV. Ya, gejalanya dapat berupa simptomatik atau asimptomatik. Gejalanya seperti demam, ya, mual muntah, nyeri otot dan nyeri perut, kemudian gejala ispa seperti rinorea, kemudian ada gejala infeksi saluran pernapasan bawah seperti sesak. Tandanya adalah adanya penurunan atau peningkatan suhu, ya bisa di bawah 36 atau di atas 38. Ada takikardi, takipnu, ada penurunan saturasi oksigen, penurunan tekanan darah sistolik. Penunjangnya adalah dengan RT-PCR, complete blood count, dan radiologi. Terapinya dengan pemberian oksigenasi dan ventilasi. Kemudian simptomatik seperti antiviretik, antiemetik, mukolitik, antitusif atau aspektoran, antibiotik bila ada koinfeksi bakteri, dan antiviral seperti ribavir. Ya. Oke, next kita akan bahas tentang COVID-19. Ya, COVID-19 ini ada namanya kriteria suspek. Kriteria suspek itu memenuhi kriteria A atau B atau C. Kriteria A adalah kriteria klinis,
yaitu pertama demam akut dan batuk. Minimal ada 3 gejala, ya ada demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia atau mual muntah, diare atau penurunan kesadaran. Kemudian yang ketiga ada ispa berat, ya dengan riwayat demam terjadi dalam 10 hari terakhir serta membutuhkan perawatan rumah sakit. Dan yang keempat ada anosmia dan algeusia. Algeusia itu kehilangan pengecapan, anosmia kehilangan penciuman. Itu kriteria klinis. Kemudian yang B, riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf A. Kemudian yang C yaitu rapid diagnosis test antigen positif sesuai dengan kriteria wilayah A dan B, tidak bergejala dan bukan kontak erat. Ya. Sedangkan probable yaitu kasus suspek yang meninggal dengan adanya gambaran klinis yang menyakitkan COVID-19 dan memiliki salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, tidak dilakukan PCR atau hasil antigennya tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun COVID. Ya, jadi itu probable. Kalau confirm itu salah satu dari ini. Ya, yang pertama hasil NAAT-nya positif, ya, kemudian rapid antigennya positif dengan kriteria wilayah B dan C dan memenuhi kriteria suspek atau kontak erat, dan atau C yaitu rapid antigennya pada kriteria wilayah C. Antigennya positif pada wilayah C. Oke. Apabila pasien itu tanpa gejala, itu disarankan untuk isolasi mandiri selama 10 hari. Apabila gejala derajat ringan, itu isolasi di rumah atau pasien selama 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Apabila derajat sedang, misalnya terdapat pneumonia tanpa tanda pneumonia berat, itu rawat inap di RS darurat COVID-19. Kalau derajat berat, ada pneumonia berat, ya, ada distress nafas, saturasi oksigen di bawah 93%, itu harus dirawat inap RS rujukan COVID-19. Ya. Apabila kritis, itu harus dirawat inap di RS rujukan COVID-19. Ya. Nah, kriteria wilayah kita bagi menjadi A, B, C. Ya. A itu jika ada akses NAAT, jadi NAAT itu nucleic acid amplification test atau tes PCR yang dapat dilakukan dengan cepat. Ya. Atau kriteria B, jika ada akses PCR tetapi pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Atau akses tidak ada. Ya. Kemudian kriteria C, jika tidak ada akses PCR dan pemeriksaan tidak cepat. Nah, itu kriteria wilayah A, B, dan C. Tergantung, kalau misalnya memang di daerah C, ya udah kita tidak usah pasangkan harus ada PCR positif. Ya, bisa dari rapid antigen saja. Oke, kita kuis dulu. Untuk jawab soal ini, kalian bisa pause videonya ya, teman-teman. Nyonya Ani berusia 45 tahun, seorang peternak ayam. Ibu Ani menyatakan bahwa ayamnya banyak yang mati mendadak. Sekarang Ibu Ani tidak merasakan gejala apapun. Apakah definisi kasus yang terjadi pada Nyonya Ani? Oke, dia belum ada gejala, tapi banyak yang mati nih ayamnya. Berarti jawabannya adalah under investigation. Ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video e-learning berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.